Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Bara Kusuma. Saya dari kelas TK 1A dengan nomor urut 2. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu mengenai eh, mata kuliah Elektronika Telekomunikasi, yaitu tentang praktikum rangkaian penyiaran gelombang penuh. Kemudian rangkaian yang tadi saya salin di aplikasi Proteus. Untuk komponen yang digunakan yaitu ada Vesin, Trafo CT, AC voltmeter, diode 1N4001, dan switch. Kemudian ada kapasitor dan juga resistor. Di sini kapasitornya bervariasi nilainya yaitu ada 100 microfarad dan juga 470 microfarad. Untuk resistornya sendiri ada 5 yang terdiri dari nilai-nilai yang berbeda, yaitu ada 560 ohm, 1 k ohm, 10 k ohm, 27 k ohm, dan 100 k ohm. Kita coba percobaan yang pertama, yaitu menutup switch underscore B ini. Kemudian kita run. Gelombang kuning ini merupakan gelombang tegangan input yang dimana dia berada pada sebelum dioda. Gelombang ini masih berbentuk gelombang sinusoida. Kemudian yang berwarna biru ini adalah gelombang tegangan output, berbentuk setengah gelombang karena pada rangkaian ini itu rangkaiannya masih berbentuk setengah gelombang, yang dimana hanya ada satu dioda, sedangkan diode yang satunya itu masih terbuka. Kemudian yaitu keadaan pada saat SWX ini ditutup dan SWB ditutup. Yang terbentuk adalah gelombang penuh karena di sini yang bekerja sudah ada 2 dioda sehingga terjadi adanya rangkaian gelombang penuh. Kemudian yang ketiga yaitu pada saat SWX, SW1 dan SWA ditutup, gelombang outputnya berbentuk berubah dari yang sebelumnya yang awalnya berbentuk setengah lingkaran, di sini berubah menjadi seperti ini karena adanya penambahan kapasitor di sini. Kemudian pada saat keadaan SWX, SW1 dan SWB ditutup, gelombangnya sedikit berubah. Mungkin dikarenakan nilai R-nya berubah. Kemudian keadaan selanjutnya yaitu pada saat SWX, SW1 dan SWC ditutup, gelombang outputnya menjadi seperti ini, hampir mendekati garis lurus. Keadaan selanjutnya yaitu pada saat SWX, SW1 dan SWD ditutup, gelombang outputnya sudah menyerupai garis lurus. Selanjutnya yaitu pada saat keadaan SWX, SW1 dan SWE ditutup, gelombang outputnya sama seperti pada saat SWD ditutup, yaitu sudah menyerupai garis lurus. Kemudian keadaan selanjutnya yaitu pada saat SWX, SW2 dan SWA tertutup. Di sini kapasitor yang disambungkan berpindah ke SW2 yang nilainya menjadi 470 microfarad. Bentuk gelombang outputnya seperti ini, sedikit berbeda dengan pada saat di SW1. Mungkin itu dikarenakan nilai kapasitansinya lebih besar. Jadi menyebabkan gelombangnya menjadi lebih kecil sehingga tegangan ripple-nya jadi kecil. Selanjutnya yaitu pada saat keadaan SWX, SW2 dan SWB ditutup, itu gelombang outputnya menjadi seperti ini, sedikit mengecil dari sebelumnya pada saat disambungkan dengan SWA. Selanjutnya yaitu pada saat keadaan SWX, SW2 dan SWC ditutup, gelombang outputnya sudah menyerupai garis lurus. Selanjutnya yaitu pada saat SWX, SW2 dan SWD ditutup, gelombang outputnya sama seperti dengan gelombang sebelumnya yaitu pada saat disambungkan dengan SWC yaitu sudah menyerupai garis lurus. Kemudian yaitu pada saat SWX, SW2 dan SWE ditutup, bentuk gelombangnya sama seperti pada saat
SWD dan SWC ditutup yaitu sudah menyerupai garis lurus. Kemudian selanjutnya yaitu pada saat SWX, SW3 dan SWA ditutup, gelombang outputnya seperti ini. Selanjutnya, pada saat keadaan SWX, SW3, dan SWB ditutup, gelombang outputnya berbentuk seperti ini. Sedikit mengecil daripada sebelumnya pada saat SWA tertutup. Kemudian selanjutnya, pada keadaan SWX, SW3, dan SWC, gelombang outputnya hampir menyerupai garis lurus. Kemudian keadaan selanjutnya yaitu pada saat SWX, SW3, dan SWD ditutup, gelombang outputnya sudah berbentuk menyerupai garis lurus. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada saat SWX, SW3, dan SWE ditutup, gelombang outputnya sama seperti dengan pada saat SWD ditutup. Kemudian berikut merupakan tabel data hasil pengamatan. Selanjutnya yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama yaitu manakah yang lebih baik, penyearah gelombang setengah atau penyearah gelombang penuh? Jawabannya yaitu penyearah gelombang penuh. Karena ripple faktornya lebih kecil. Selain itu, juga penyearah gelombang setengah hanya dapat menyearahkan setengah dari gelombangnya saja, yaitu pada siklus fase positif saja. Sedangkan penyearah gelombang penuh merupakan sistem penyearah gelombang yang dapat menyearahkan semua siklus baik pada fase positif maupun pada fase negatif. Tegangan output yang dihasilkan akan lebih halus dan stabil karena semua tegangan input baik pada fase positif maupun fase negatif akan dijadikan tegangan outputnya. Kemudian yang kedua, apa fungsi kapasitor? Fungsi kapasitor salah satunya yaitu sebagai filter. Filter ini berguna untuk mengurangi ripple factor. Dengan menambahkan kapasitor paralel dengan beban R pada rangkaian penyearah gelombang, maka riak tegangan akan sangat ditekan. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana cara kerja kapasitor? Cara kerja kapasitor yaitu salah satunya adalah dengan cara menyimpan energi. Pada saat sumber tegangan naik, kapasitor akan terisi sampai mencapai tegangan maksimum. Sedangkan pada saat sumber tegangan menurun, kapasitor akan melepaskan energi yang disimpannya melalui beban karena pada saat ini dioda tidak konduksi. Dengan demikian, beban akan tetap memperoleh aliran energi walaupun dioda tidak konduksi. Selanjutnya yaitu mana yang lebih baik, yang lebih besar atau lebih kecil kapasitansinya. Yang jawabannya adalah yang lebih besar karena semakin besar kapasitansinya maka semakin kecil ripple. Sekian ilmu yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.